ada metode untuk mengkontrol sosial. Jika dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrim, itu pernah terjadi perdebatan, yaitu ketika orang-orang yang sedang maksiat itu mau ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis. Kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu, tanya. Kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? Mereka kan ngotori buminya Allah dengan maksiat. Bersama yang Islam moderat dijawab, kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, itu mereka di neraka apa di surga? Di neraka katanya. Kata yang moderat, akana dzalika muradan nabi. Mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingini Nabi apa enggak? Ya enggak, Nabi inginnya umatnya masuk surga. Ya sudah, jangan dibom, biar tobat dulu baru mati katanya. Tapi biar mati biasa maksudnya. Sehingga ada metode-metode yang kita selalu akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Para ilmuwan, kita yang nekuni fikih, misalnya kita sering dapat komplain ya. Terus banyak lelaki yang bejat, bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut mengedarkan narkoba, ikut membantu maksiatnya, kemudian hak talak hanya pada milik suami. Ini solusinya gimana kalau dia harus tetap di bawah tangan suami, sementara dia tersiksa karena harus melayani kebejatan suaminya, diminta mengedarkan narkoba, bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jika di Islam kemudian semenjak itu ada rumus mulai zaman Nabi, tolak memang hak lelaki, tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa, kalau di fikih disebut faskhun nikah. Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan itu boleh memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat, apalagi menyangkut hal-hal yang buruk, yaitu dipaksa melakukan maksiat. Jika keliru kalau dikatakan Islam itu sangat memberi hak dominasi lelaki atas perempuan, itu keliru sekali, karena sebetulnya dalam mengurai ya atau mengakhiri pernikahan itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rafa dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya. Nah, tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga. Begitu juga ada kebanggaan intelektual, yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual muslim. Misalnya menyangkut kepastian nasab. Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali nggak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi, kita tidak bisa bayangkan lalu nanti ini anaknya siapa. Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan, masih kecil itu. Itu ribet. Tapi dengan teori iddah, teori tarabbusul mar'ah, kalau istilahnya Quran ya tarabbasna itu, maka kegamangan seperti ini hilang karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal, itu untuk menikah lagi ada aturannya. Di antara adalah baro'atur rahmiyah, dipastikan rahimnya itu bersih dari zaut awal atau suami pertama. Nah, keilmuan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga ditekuni oleh ulama.